Selamat pagi, salam sejahtera buat teman-teman di seluruh Nusantara. Bertemu lagi dengan Levi Putri Channel, channel yang selalu memberikan kabar, berita, informasi yang tentunya terbaru dan terupdate. Pada kesempatan kali ini, Levi Putri Channel akan memberikan informasi seputar batas akhir pendataan pegawai non-ASN adalah 26 Agustus 2022. Masing-masing daerah kabupaten kota berbeda batas akhir penyerahan data honorer atau pegawai non-ASN. Penasaran dengan informasi ini ya, daerah mana dan pegawai non-ASN apa saja yang harus diserahkan oleh masing-masing OPD? Ini batas akhirnya adalah 26 Agustus 2022. Simak terus ya di video selanjutnya. Buat teman-teman yang belum subscribe, silahkan untuk klik dulu tombol subscribe-nya agar Levi Putri Channel channelnya semakin berkembang. Dan sekarang lanjut saja ke fokus berita. Dikutip dari Niaga Asia dan judulnya ya sebagai berikut. BKP SDM Nunukan batas akhir OPD menyerahkan data pegawai honorer adalah tanggal 26 Agustus 2022. Ini merupakan berita baru ya, tanggal 12 Agustus 2022. Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia BKP SDM Kabupaten Nunukan, H. Surey, mengingatkan seluruh OPD organisasi perangkat daerah batas akhir menyerahkan data pegawai non-ASN atau pegawai honorer adalah tanggal 26 Agustus 2022. Nah, ini adalah batas akhir ya penyerahan data pegawai honorer atau pegawai non-ASN. Ada sekitar 5.833 pegawai non-ASN diminta menyerahkan data dirinya untuk diinventarisasi, kata Surey pada Niaga Asia 12 Agustus 2022. Inventarisasi pegawai non-ASN di lingkungan pemerintah Kabupaten Nunukan dilakukan atas permintaan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi PAN-RB melalui surat edaran tertanggal 22 Juli. Surat edaran tersebut ditandatangani pelaksana tugas Menpan-RB Mahfud MD, berisi tentang pendataan pegawai non-ASN, di mana setiap pejabat pembina kepegawaian atau PPK agar melakukan pemetaan seluruh pegawai non-ASN di lingkungan instansi masing-masing. Nah, di sini ya buat teman-teman honorer yang sekarang lagi menanti pendataan, jadi tiap-tiap daerah ini berbeda batas akhir penyerahan data dari tenaga honorer ya. Dalam beberapa media ada yang batas akhirnya 31 Agustus, ada yang 19 Agustus, dan ini ya dari Kabupaten Nunukan nih batas akhir penyerahan data pegawai non-ASN-nya adalah 26 Agustus. Buat teman-teman tenaga honorer ya, persiapkan saja beberapa data yang penting walaupun belum dipinta dari BKD masing-masing. Karena yang melakukan pendataan ini adalah pihak BKD ya, bukan tenaga honorer masing-masing. Jadi yang mendata adalah pihak BKD. Sementara tenaga honorer selama tidak dipinta data dari BKD ya tidak ada salahnya untuk mempersiapkan beberapa dokumen
yang apabila suatu saat dipinta dari pihak BKD maupun BKP SDM setempat, maka data tersebut sudah kita persiapkan. Penyampaian data honorer tiap instansi pemerintah harus disertai dengan surat pernyataan tanggung jawab mutlak SPTJM yang ditandatangani oleh PPK. Perekaman data pegawai non-ASN harus menggunakan aplikasi yang telah disiapkan oleh BKN. Dan sekarang kita tahu ya bahwa aplikasi pendataan honorer ini sudah selesai dibuat oleh BKN. Tinggal menunggu launching aja ya, yang akan segera dalam waktu dekat ini ya, tentunya oleh pihak Kemenpan RB. Tetapi menurut informasi, aplikasi data BKN tersebut sudah bisa digunakan oleh BKD masing-masing walaupun secara resmi belum diterbitkan atau di launching dari Kemenpan RB. Dan berikut ini adalah beberapa dokumen ya atau data yang harus dipersiapkan tentunya oleh teman-teman kita para tenaga honorer. Penyerahan data kepegawaian non-ASN dalam bentuk PDF. Kemudian dokumen fisik berupa fotokopi SK pengangkatan awal hingga akhir bekerja. Jadi kalau teman-teman memiliki masa kerja 5 tahun berarti harus ada 5 SK ya, dari pengangkatan awal hingga terakhir. Kemudian di sini ada lagi dokumen slip gaji, kemudian kartu keluarga, kemudian KTP serta ijazah terakhir ya tentunya. Siapkan saja dan semuanya ini ya dilegalisir biar lebih afdol ya atau lebih absah. Kemudian instansi pemerintah yang tidak menyampaikan data pegawai non-ASN dinyatakan tidak memiliki pegawai non-ASN. Kemudian pegawai non-ASN yang diminta menyerahkan data kepegawaian minimal telah bekerja 1 tahun, berusia paling rendah 21 tahun dan paling tinggi 56 tahun pada 31 Desember 2021. Adapun syarat atau kriteria pendataan ini ya admin sudah membuat di video sebelumnya. Ya, itulah informasi hari ini bahwasanya masing-masing daerah berbeda batas akhir pengumpulan data dari tenaga honorer. Ya, tentunya kita berdoa semoga pendataan tenaga honorer non-ASN di instansi pemerintah ini berjalan dengan lancar. Amin. Wassalam.